Pas nyampe rumah kakakku aku bilang gini, Ing, itu siapa yang meninggal? Aku tanya gitu. Terus Ing ini bilang, lah emang kamu nggak tahu? Viral loh katanya. Pengantin baru katanya, gitu, kecelakaan tunggal di jalan ini. Ya udah mati di tempat. Dan jalan yang dia jatuh di sana itu ternyata jalan yang baru dicor. Konon katanya di sana banyak makan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwija atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Lala. Waduh, Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Lala nih. Nah, sebelum Kak Lala menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua nih gitu kan, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Kak Lala gitu ya. Udah jauh-jauh datang ke sini menyempatkan hadir yang akan membagikan pengalaman itu Kak ya. Yang insya Allah nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Lala nih teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Kan gitu ya Kak ya, belajar dari pengalaman seorang. Baiknya kita ambil, buruknya jangan diambil kan buruknya gitu. Buang aja. Buang aja jauh-jauh gitu kan. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini Kak Lala pengen ceritain kejadian saat di mana sih Kak? Di dekat daerahku. Daerah mana kalau boleh tahu? Apa emang kita sensor? Ya cuma daerah doang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, daerah mana? Banten. Oh Banten, Provinsi Banten gitu ya. Kan Banten kan luas ya kan. Tangerang, Balaraja, Cikupa kan Banten juga ya, intinya gitu. Itu aja Banten. Itu aja Banten. Oke. Dan kalau boleh tahu Kak, itu kejadian tahun berapa itu Kak? Itu di tahun 2019. 2019, berarti sekitar 5 tahun yang lalu tuh kejadian tersebut udah ya. 5 tahun yang lalu. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, intinya tuh ngalamin kejadian apa sih di tahun itu tuh gitu? Jadi aku tuh di tahun 2019 kalau dibilang teror, tapi bukan teror, ini amanah. Oke, amanah. Dari sosok Korin orang yang meninggal. Oke, jadi penasaran nih meninggalnya karena apa, yang meninggal itu siapa, dan bagaimana kronologinya gitu kan. Nanti Kak Lala akan menceritakan nih pengalaman dari awal itu Kak ya. Oke, mungkin Kak Lala tahan dulu kali ya cerita nih Kak ya. Teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Siga. Aku tinggal kebetulan daerah sini lah, Jakarta gitu ya. Nah, terus pulang ke rumah. Itu kisaran siang berangkat dari Jakarta, nyampe rumah ini sore. Kebetulan sore ini pas sampai rumah adik aku langsung bilang, "Teh, ayo main yuk." Dia tuh kepengen banget ngajak main. Terus aku bilang, "Tar dulu lah, capek gitu, mau istirahat, tar aja abis maghrib," ngomong gitu. Ada mau ke Iing, mau main game. Iing tuh kakakku. Oh iya, Akhirnya udahlah, masuk nih waktu maghrib, ya kan. Habis adik aku sholat, dia nagih, namanya anak kecil kan, "Teh ayo main ke Iing." Ya udah bentar dulu sabar, aku bilang gitu kan. Akhirnya kita jalan nih,
pas ke rumah kakakku, itu lumayan lah jaraknya, mungkin 2 kilo ya, deket lah, nggak jauh. Itu aku ngeliat kok sederetan ini dari gang 1, 2, 3, 4 sampai situ kayak satu wilayahnya dia. Itu ada bendera kuning di tiap tiangnya gitu. Aku tanya lah, siapa nih yang meninggal nih? Ya adik aku kan, mana gua tahu, kata dia. Ya udah kita datanglah ke rumah Iing nih. Pas nyampe sebelum ke rumah Iing ada perempatan. Nah, rumah kakakku itu lurus. Nah, yang bawahnya ini ternyata rumah yang orang meninggal itu, satu gang gitu. Nyampelah ke rumah kakakku. Pas nyampe rumah kakakku aku bilang gini, Ing, itu siapa yang meninggal? Aku tanya gitu. Terus Ing ini bilang, lah emang kamu nggak tahu? Viral loh katanya. Emang kenapa? Gara-gara apa? Katanya itu pengantin baru. Terus dia tuh kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal, nggak ada mobil, nggak ada motor, tapi dia musruk. Nah, dan jalan yang dia jatuh di sana itu ternyata jalan yang baru dicor. Konon katanya di sana banyak makan tumbal. Tuh. Di jalan kejadian itu tuh ya? Iya. Orang nggak ada kendaraan lain. Itu memang sempat viral di ibaratnya kayak klaster gitulah situ gitu, atau di perumahan itu. Dari situ aku bilang, oh iya ya, kasihan ya. Iya, kata kakakku, iya Neng, kasihan, itu dia baru nikah sebulan katanya, terus kecelakaan, gak lama cerai, diceraiin gitu. Nah terus ya udah, akhirnya nggak kerasa nih, dari jam maghrib itu udah ke jam 10 lewat lah, kurang lebih apa jam setengah 10-an, pokoknya mau jam 10 gitu. Nah aku ngomong sama adek aku, Dek pulang yuk. Nah ternyata itu malam Jumat, dan itu malam Jumat Kliwon di situ. Aku bilang pulang yuk, udah malam nih, udah yuk, aku bilang gitu. Terus akhirnya pas udah ngomong gitu, adek aku ya udah ayo. Adek aku duduk di depan nih, ke motor kan, duduk di depan. Nah dari situ kan perempatan lagi ya kan. Kalau rumah kakakku ke rumah dia tuh lurus. Kalau mau pulang ke rumah aku belok kiri. Nah itu yang tadinya mau belok kiri, tiba-tiba stang motor itu kayaknya lurus terus. Tuh stang motor di situ. Itu aku sempat zikir ya dalam hati kayak astagfirullahaladzim. Nah pas lewat situ itu masih ada tenda doang tuh, tenda mungkin udah berapa harinya dia ya, aku nggak tahu berapa harinya dia. Pas ngelewatin di rumah dia, sampingnya itu kan rumah kosong, ada pohon nangka. Di situ ada perempuan lagi duduk di pohon nangka tuh. Mau tahu nggak bentuknya kayak gimana? Kayak gimana tuh? Dia tuh ngasih lihat ke aku, rambutnya panjang, ambak-ambakan. Ini muka dia yang sebelah kanannya itu gerowak, jadi kayak kulitnya ngelopak gitu, udah darahnya kemana, matanya tuh kayak udah hampir gimana ya? Kayak gitu dah. Mau copot gitu? Iya, dia jadi dari pertama dia nampakin ke aku sampai ending tuh dia bener-bener wujud kayak gitu. Nah, pas lewat situ aku sempat kaget Kak, kan bawa motor, ada aku depan kan. Kagetnya aku tuh kayak bikin adek aku terkejutnya tuh kayak gitu. Aku bilang, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Kenapa teh? Kata adekku. Enggak, udah jalan aja, aku bilang. Udah adek diem aja, aku bilang. Adek diem aja pegangan. Nah, di spion motor, aku ngarahin spion sebelah kiri. Aku arahin ke yang langit-langit belakang nih. Nggak ada. Nah, lanjutlah, masih jalan. Aku mau ngarahin pakai yang kanan, susah kan adek aku di depan. Aku agak ngegas kencang dikit biar masih jalan gitu kan. Aku baru arahin ke atas, itu ada di sebelah kanan. Dengan wajah yang sama? Sama. Itu dia kayak merintih kesakitan sambil terus ya pokoknya serem banget. Kebayang. Nah di situ aku udah ngegas kencang tuh, ngebut. Aku bilang, adek pegangan, aku bilang gitu. Teh pelan-pelan, sampai gajlukan nggak kelihatan, kita duk, terus kena apa? Yang kayak per motor depan tuh apa namanya? Shockbreaker. Nah, shockbreakernya tuh kan sampai bunyi kenceng, adek aku kejedot dagunya gini. Kena stang berarti. Iya, kena stang motor. Aduh sakit ya, maaf deh, maaf. Ya udah, ya pulang, nyampe rumah, adek aku langsung tepar tidur. Di situ inilah ngomong sama Mah, emang di blok itu ada yang meninggal ya? Lah, kamu baru tahu katanya. Mama habis ngelayat loh kemarin-kemarin katanya. Jadi walaupun itu orang nggak kenal, tapi satu wilayah itu pada ngelayat. Namanya RT, katanya bunyi-bunyiin tiang listrik itu suruh ngelayat situ. Aku bilang, itu kenapa? Aku tanya lagi ke mama. Itu Neng, jawabannya sama kayak kakakku. Pengantin baru katanya. Itu kecelakaan tunggal di jalan ini.
Nah, ya udah mati di tempat gitu. Terus, oh ya ampun mah kasihan banget ya. Kenapa emangnya? Nggak kenapa-napa. Nah, bapakku di situ masih nonton, mamaku juga masih di situ juga. Adik aku udah tidur. Nah, aku lagi main handphone. Pas lagi main handphone, tiba-tiba itu ada suara tangisan kenceng banget 3 kali. Sembari ngomong, tolong. Pokoknya suaranya merintih banget, aku nggak bisa niruin ya. Pokoknya itu serem banget. Sampai bapak aku dengar, mamaku dengar, aku sampai ngelempar handphone. Mama takut, aku bilang kayak gitu kan. Mamaku tutup kuping aku sembari baca-baca. Papaku gebrak bumi 3 kali sembari takbir. Habis itu kayak tiba-tiba suara yang tadinya kita lagi rame kendaraan kayak ada di dalam satu kapsul gitu, boom gitu. Apa nggak kedengeran? Iya, jadi tiba-tiba hening. Kayak aku tuh di rumah tuh tiba-tiba langsung kayak diselimutin kita dalam kapsul aja gitu ya. Dum. Udah langsung tenangin diri, udah istighfar kata mama istighfar. Kata bapak, masih ada nggak digituin kata bapak kan. Udah nggak ada, udah. Nah, tenang. Akhirnya aku tenang ya kan, zikir, takut. Terus aku ngomong sama mama, itu tadi sosoknya memang ngikutin Neng, aku bilang gitu. Makanya Neng ketakutan. Pas aku cek, aku lihat sosoknya, dia ada di depan rumah, di pohon jambu. Depan rumahku ada pohon jambu. Jadi dia kayak cewek yang gimana ya, duduk yang giniin rambut tapi masih ini kan tangan gini rambut, ini yang tangan kiri megang muka. Kayak gitu. Bayang gua. Aku kan di rumah punya ayam. Pekokok dong. Ayam kenceng banget. Itu belum jam 12 malam, masih jam 11 lewat seperapatan. Bekokok, kukuruyuk. Ya kita mikirnya aduh berisik banget nih. Dia ngeliat nih kayak gitu. Namanya binatang mungkin bisa ya ngeliat gituan. Nah, akhirnya aku mintalah sama mama sama bapak temenin tidurnya, takut. Itu tidur aja sampai benar-benar dikekep sama sini papaku, aku, terus mamaku, adik aku. Aku saking takutnya karena udah mungkin sekian lamanya nggak pernah diganggu atau disamperin sosok seperti itu. Akhirnya didatengin juga. Aku bahkan bingung kenapa sosok itu bisa datang ke aku gitu loh. Akhirnya nggak ada gangguan. Pas paginya bapak mau berangkat kerja, nanya ke aku kan, tidurnya semalam nyenyak gak? Nanya gitu. Iya nyenyak, aku bilang gitu. Masih ada nggak? Udah nggak ada. Ya akhirnya aku siangnya ini berangkatlah ke Jakarta karena kan mau kerja. Aku berangkat, itu nggak ada gangguan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Pokoknya kalau dibilang tuh itu ternyata dia kan belum 40 harinya. Seminggu tuh aku bisa digangguin 2 kali atau ya tergantung dia datangnya, suka-suka dia gitu. Tapi seminggu selalu hadir ada, dia gitu tiap ya? minggu ada dia datang. Bukan tiap hari minggu, hari apa aja dia datang gitu. Tapi seingat aku dia datangnya tiap malam Kliwon. Datangnya mungkin karena aku pertama ketemu dia tuh Jumat Kliwon kali ya itu tuh. Nah, pas di hari keberapanya aku lupa, udah nggak ingat 5 tahun lalu itu hari apa, nggak tahu. Aku lagi mau mandi, itu ada dia tiba-tiba dateng kayak nampakin wujud nangis. Sedangkan kebayang gak sih Kak, aku kan ya namanya dulu kosannya biasa jelek gitu ya bagi aku, sedanglah sederhana. Jadi ini kamar mandi, nggak ada pintunya, cuman ditutup hordeng gitu tuh kain. Nah terus kan kaki kelihatan dong, kaki betul. gini. Nah itu pas ngedengar suara nangis, aku ngeliat nggak ada. Ntar pas udah ini tiba-tiba nongol, ada dia mukanya. Dia selalu nongol tengleng begini palanya, kayak gitu. Mungkin karena sakitnya di sini kali ya, gitu. Jujur aja aku nggak takut, tapi aku kesel. Lu ngapain kesini gitu? Tapi kita komunikasi pakai batin ya. Ngapain sih gitu? Jangan ganggu dong, jangan ini. Jadi aku tuh kena kerjaan nggak fokus ya kan. Itu yang pertama diganggu. Nah terus ada lagi, pokoknya di seminggu itu ada yang 2 kali digangguin, ada yang 3 kali, beda-beda ya. Di minggu-minggu berikutnya lagi digangguinnya tuh ada yang suara kayak orang ngegaruk dari plafon. Itu persis posisi malam Jumat juga. Malam Jumat. Itu dia menggaruk-garuk kayak gitu. Aku nggak bisa tidur udah. Walaupun baca-baca aku tahu sampai dia tuh berhenti kalau aku ngerespon dia.
Kayak yang kenapa sih, ada apa, mau gimana, kayak gitu loh. Capek, akunya tuh capek sampai 2 hari lagi tuh pernah nggak tidur. Karena memang ya mungkin ibarat kalau manusia ngedengerin curhatannya dia gitu. Mungkin dia di situ masih belum bisa nyampein ke aku. Terus dari situ di minggu berikutnya lagi posisi lagi masak nasi. Aku lagi nyuci beras beras dapur ya kan. Tahu-tahu ya itu dia sering banget nongol dari pinggiran yang aku bilang ini tembok kamar mandi. Ini kan hordengnya, ya kan. Dan nongolnya begitu lagi. Aku langsung dalam hati, kenapa sih kebiasaan banget kalau nongol kayak gitu, jangan ngagetin gitu loh. Ngapain ganggu terus. Dia cuman diem, cuman nunduk merintih kayak sedih gitu, sakit. Dia bilang, ya aku harus gimana, dalam hati aku ya gue harus gimana gitu. Mau diobatin kayak gimana caranya. Sedangkan aku pribadi nggak kenal sama dia, jujur. Aku nggak tahu dia siapa, namanya siapa, aku nggak kenal. Sering-sering dia datang lebih ke suara-suara kayak nangis apa. Aku tahu itu dia. Paling dibatin, udah stop, jangan nangis, kasihan. Aku bilang gitu. Udah capek nangis terus. Nah, terus abis dari situ sering gangguan suara-suara. Terus dia nongol tiba-tiba, udah aku abaikan. Barulah mau menuju ke hari-hari, ternyata aku nggak tahu itu udah berapa harinya dia ya. Aku nggak tahu. Di situ dia datang lagi sambil minta tolong. Posisi ini aku lagi bertiga sama temen aku ya. Terus kita mau iseng-iseng bikin video. Lagi ngeliat kamera, tiba-tiba temen aku langsung begini. Aku bilang, lah kenapa? Belum mulai, aku bilang gitu kan. Nah terus kok dia diem gak lama tengleng ke samping, nangis, megang begini. Oh langsung aku dorong badan dia, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Kenapa? Kata temen aku yang satunya. Ini masih ini, aku bilang gitu, yang tetangga kakakku, aku bilang gitu. Akhirnya, kenapa? Aku bilang ada apa? Dia masih tetap minta tolong. Dia nggak mau keluar sampai aku ngeiyain. Dia bilang dia minta tolong sama Lala buat sampein ke orang tuanya. Kalau sebentar lagi itu 40 hari dia. Ternyata pas dia datang ke temen aku ini nih, yang kesurupan, itu di hari ke-38. Dia tolong banget, kata dia. Tolong, sampai dia bener-bener kayak orang yang gimana ya, merintih minta tolongnya gitu. Akhirnya ya udah, saya harus gimana. Tapi saya nggak kenal sama keluarga kamu. Kita komunikasi batin kan. Kamu harus lihat juga saya, takutnya nanti saya dikira apa. Saya capek kayak begini, dibilangnya nanti orang gila lah, orang nggak jelas apa segala macam. Akhirnya ya udah, dia benar-benar minta tolong. Aku insya Allah, karena ini amanah, kalau memang kamu bener, aku bilang gitu, aku bakal lakuin, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu salah dan ini yang gini, lihat akibatnya, aku bilang gitu kan dalam hati aku. Ya udah, akhirnya aku pulang pas di hari ke-39. Aku pulang ke rumah. Itu aku bolos loh Kak, aku bolos kerja. Okay. Nah, aku bolos, terus mama nanya kenapa pulang. Jadi Neng ini didatengin lagi sama sosok itu, aku bilang cewek nih, dia almarhumah. Dia minta katanya tolong sampein ke mamanya bentar lagi 40 hariannya. Neng bingung mak, gimana? Aku bilang gitu. Terus aku bilang gini, ya udah ntar tunggu bapak lu pulang aja. Bapak pulang kerja itu kisaran Isya lah jam 7. Udah mau mendekati sore, aku adalah ngabarin kakakku buat ntar Neng mau kesana ya, aku bilang gitu. Soalnya Neng capek digangguin terus, aku bilang. Digangguin, disuruh dateng ke ini, ya udah gitu. Karena kan Iing taunya kita orang mau main doang gitu. Pas maghrib udah lewat Isya nih, bapak pulang kerja. Nunggu bapak dulu lah, seka-seka, beres-beres, udah kelar, ngomong, Pak, Neng disuruh ke sana, bilang gitu. Dia minta tolong sama Neng, katanya suruh sampein ke orang tuanya besok 40 hariannya. Di mana Pak? Bapakku diem tuh. Terus bapakku nyaut, udah sana sama mama, ngomong kayak gitu. Terus gimana? Takut. Kalau kamu batinnya bener, kata bapak bilang gitu, itu amanah, ikutin katanya. Ya udah kata bapak dari sini aja, bapak liatin dari sini. Jadi bapakku tuh dari rumah. Mungkin kekoneksi lah ke sana gitu, atau secara astral aku nggak paham gitu ya.
menujulah mau Isya nih, Isya lewat tuh jam 8 aja lah gitu kesananya. Akhirnya udah jam 8 kita kesana nih. Tadinya adik aku mau ikut dong teh, ngomong kayak gitu. Enggak apaan sih, lu nggak usah ikut, aku bilang gitu. Jangan ikut, takut aku bilang. Udah di rumah aja sama bapak, aku bilang gitu. Akhirnya aku sama mama nih berdua itu ke rumah Iing. Aku nggak naik motor, aku jalan kaki karena mama kepengen jalan kaki. Nah, lumayan lah jalan kaki itu 20 menit lebih lah. Mama sukanya jalan kaki gitu. Nah akhirnya udah jalan, mama ngomong kayak, Neng, kok mama merinding ya dari tadi, ngomong begitu. Ya aku nunduk aja, nunduk. Mama nyolek, Neng, mama merinding dari tadi. Nih lihat nih, astagfirullahaladzim, mama bilang gitu kan. Mama sepanjang jalan tuh sholawatan. Aku bilang, itu mak, dia udah kayak debt collector aja ngikutin terus, aku bilang gitu. Jadi dia tuh nagih terus. Bahkan yang pas selama di kosan, yang dia ngeganggu-ganggunya lagi, karena aku nggak terlalu udah kita lewatin. Itu dia tuh datang nagih terus. Merintihnya tuh nagih yang tolong. Kayak aku punya utang sama dia, jatuhnya. Selama jalan sama mama, itu sosok jaraknya ada kali 2 meter apa 3 meter dari aku, karena emang nggak bisa deket, nggak bisa nempel gitu sosoknya. Itu dia kayak mantau terus. Udah mana serem, mamahnya juga nyium bau melati, bau apa, kayak orang yang masih baru dikebumikan dah wanginya kayak gitu. Ngelewatin nih, udah perempatan nih. Rumah dia, rumah Iing. Ke Iing dulu kan, ke Iing. Pas nyampe Iing, aku langsung bilang, Assalamualaikum Iing. Udah nyampe gitu kan. Oh iya. Oh mama, iya. Adek mana? Nah, enggak ikut, aku bilang gitu. Terus ya udah, pas nyampe Iing, aku bilang, temenin yuk Iing. Kemana? Katanya, itu ke rumah si almarhum, aku bilang gitu. Dia kemarin datengin Neng terus, ngomong katanya minta tolong kasih tahu nanti itu mau 40 hariannya. Emang bener Ing, aku bilang gitu. Hah, 40 hariannya? Cepet amat, coba bentar Ing lihat kalender, kata Ing gitu kan. Terus si Ing bilang, sembari yang ngeliat kalender kan kayak ngoceh ya. Kemarin ini. Oh iya bener loh, besok loh, kata Ing bilang gitu. Emang kenapa? Di mana sosoknya, tanya Ing gitu kan. Tuh di luar dia nungguin, aku bilang gitu kan. Ya udah bentar, Iing mau beres-beres dulu. Akhirnya kan si Iing beres-beres tuh. Dia habis ngasih makan anaknya. Pas baru mau keluar nih, anaknya Iing mau ngikut. Namanya Cikal kan. Ma mau kemana? Ikut dong. Jangan ikut, mama mau anterin teteh Lala, digituin. Nanti kamu diikutin lagi. Udah diem aja sama papa kamu di rumah, digituin kan. Pada akhirnya jalan di bertiga. Itu si mama tetap masih ngerasain merinding. Ya mama adalah ngobrol sama Iing. Aku mau udah jalan duluan, karena aku sembari nunduk mama sama Iing di belakang kan. Nggak lama udah nyampe nih, depan rumah si almarhum itu. Si almarhumah udah di situ duluan. Terus aku bilang, Iing, itu cepetan. Itu rumahnya tuh gede ya, rumah dia gede. Terus nutup tapi dia memang orang punya lah, orang ada gitu, almarhum. Terus Iing ketok-ketok, tok-tok-tok, ingin apa sih, ituan pagar tuh yang buat bukanya tuh. Misi, Bu, Assalamualaikum. 3 kali tuh Iing ngomong Assalamualaikum, baru disaut kayak, iya siapa ya? Ngomong gitu. Ada apa ya? Digituin. Ini saya Bu, istrinya Sri, ngomong kayak gitu kan. Mau ngapain ya? Kata si ibu. Ih ketus banget tuh orang kalau inget gedek gitu ya. Nah terus pas di situ, iya Bu, ini ada amanah mau ngomong bentar. Ngebuka pintu, iya ngapain ya, ada apa ya malam-malam, ngomong kayak gitu. Terus bentar Bu, ini adik saya mau nyampein sesuatu tentang almarhum. Nah di situ si ibu sama si kakaknya nih udah ada di depan. Si kakaknya mah kalau dibahas almarhum tuh langsung sedih bawaannya, langsung kayak mau nangis gitu. Nah si ibu di situ, emang kenapa? Emang kenal sama almarhum? Tanya gitu kan. Enggak, saya nggak tahu. Saya cuman mau nyampein sesuatu. Bapaknya keluar. Apa? Mau apa? Saya juga bisa bayar orang 1 juta buat ngomong kayak gini. Ngapain? Digas begitu. Sakit hati. Nah, sakit hatinya sih kayak yang tek gitu ya. Iya Allah, nih orang jangan mandang apa karena kita orang susah, apa karena ini kan nggak kenal gitu loh maksudnya. Kenapa mulutnya jahat banget begitu. Terus akhirnya aku langsung ngomong di batin ke almarhum, coba dong, tolong, aku bilang gitu. Kasih apa kek, wangi-wangian kek. Lu gak ngeliat gue udah sakit hati diginiin.
Terus nggak lama ngambreng tuh bau melati, wangi banget kayak orang yang habis pakai parfum banget gitu. Aku bilang gini, kalau nggak percaya tuh nanti bentar lagi almarhum bakal kasih wangi-wangian dia di samping si kakak, aku bilang gitu. Nggak lama kakaknya langsung, astagfirullahaladzim mak, gini. Iya mak, beneran mak, merinding. Si Ade ada di sini, dia bilangnya Ade. Si Ade ada di sini mak. Masya Allah, kata dia, astagfirullahaladzim mak. Sembari, iya mak, wangi kayak bunga-bunga yang kemarin gitulah ngomongnya. Terus ya udah tuh, dia di situ diem. Si ibunya juga diem, si bapaknya tuh masih kayak ngedumel sembari ngerokok tuh. Udah di situ akhirnya aku baru mau ngomong ya kan. Jadi gini, kakakku udah nyeletuk kayak, dengerin dulu bu, ini mau disampein ya, kayak gitu. Ada yang mau disampein dari almarhum ke Lala dan Lala harus sampein lagi ke ibu. Nah aku baru mau ngomong, mama aku tuh langsung kayak kayak gimana ya, ibu-ibu tuh kalau gedek gimana sih? Iya. Gedeknya tuh kayak ngeliat anaknya dibentak begitu. Betul. Anak gue digangguin terus gitu, ya kan? Masih mending mau diiniin kesini, ya. Terus ya udah tuh akhirnya sampein, si kakaknya ngomong, emang ada apa? Jadi saya nggak kenal nih sama almarhum, saya nggak tahu almarhum, tapi nggak tahu kenapa almarhum tuh datang ke saya. Hampir kurang lebih sebulan datengin saya terus, dan itu selama seminggu tuh bisa 3 kali, 2 kali, aku bilang kayak gitu kan. Dia selalu dateng, nangis merintih kesakitan, minta tolong, aku bilang kayak gitu. Emang ada apa? Katanya dia minta nanti 40 hariannya tolong di ngajiin, aku bilang gitu. Karena apa? Selama kematian almarhum ini, meninggalnya almarhum seminggu tuh nggak diyasinin. Tuh waktu pas dia awal meninggal itu seminggu tuh nggak diyasinin. Makanya mungkin ya aku juga kurang tahu ya, tiba-tiba mungkin apa yang sosok itu lihat atau apa yang Qorin itu lihat dari Lala, dia mungkin ngeliat Lala ada energi apa, dia tahu kali ya Lala bisa komunikasi sama dia, ya dia samperin. Bahkan aku sendiri nggak tahu dia tuh udah berapa hari meninggal, udah di hari apa, karena apa nggak tahu gitu. Cuman pas dia ngasih tahu begitu amanahnya, aku beberin semua di depan si ibu, si bapak, kakaknya. Baru mereka ngomong, iya katanya gitu. Pas memang abis meninggal ini, kayak si keluarga sama warga tuh kayak masing-masing. Jadi kayak kurang apa ya, kurang bergaul apa gimana gitu ya. Jadi ya udah RT mungkin ininya pada cuek aja gitu. Selama seminggu tuh nggak diyasinin kata. Jadi namanya Qorin walaupun mungkin ada istilah sudah diterima di sisinya, tapi kan dia masih nyasar, minta doa gitu dari orang-orang banyak biar orang yang ditinggalinya ikhlas, biar apa gitu kan. Kasihan kalau misalkan dia sukmanya atau bahasanya Qorin wujud roh, aku kurang paham ya, itu nyasar nanti dijadiin budak sama orang yang jahat gimana gitu. Nah itu doang. Ternyata pas aku sampein, emang bener bu, besok 40 hariannya, aku bilang. Saya nggak tahu loh, aku bilang gitu. Iya bener, besok 40 hariannya, ngomong kayak gitu. Nah si bapaknya langsung ngomong tuh, nyaut lagi. Apa dia minta apa? Kuburannya minta diapain? Diwarnain pink, dia sukanya warna pink, kayak begitu. Kayak mau apa sih, maksudnya dikeramikin pink atau itu mau nangis, sumpah aku air mataan loh pas digituin. Bisa ngegas mulu si bapaknya sembari ngerokok gitu kayak orang. Dari gue salpak warna pink. Kuburan warna pink karena berarti almarhumah itu sukanya warna pink. Iya. Tapi jadi maaf. Tapi maksudnya tuh orang teh ketus gitu ya. Ketus, terus dia juga memang kurang sosialisasi sama warga dan kayak orangnya ya mungkin bahasanya kalau punya uang jadi ya udah bisa segalanya kali gitu ya. Pertama udah ditanya, udah diketusin, yang dia bilang apa gue juga bisa ngasih 1 juta gitu. Nah yang kedua itu apa kuburannya warna pink gitu. Tapi memang kakaknya bilang almarhumah suka banget warna pink. Dia suka banget yang dekorasi pink. Iya gitu, suka. Makanya bapaknya ngomong begitu. Terus enggak, aku bilang gitu. Iya, mau sedih sih. Sedihnya itu kalau pas keinget dia ngebentak gitu aja, aku nggak suka dibentak. Kalau niatnya baik ya. Iya. Kasih tahu aman.
Iya, terus ya udah pas kayak gitu aku bilang enggak Pak, dia cuma minta buat tolong didoain karena semasa dia meninggalnya 7 hari itu kemana aja nggak diyasinin. Ya kasihan aku bilang gitu. Terus ya udah dari situ mereka bisa nerima. Terus ya udah kita pamit ya kan. Itu pun pamit aku bertiga masih diikutin sama almarhum. Sampai menuju 40 harinya bahkan sampai dia selesai. Selesai dalam artian setelah udah 40 tahlilan. Hari. Tahlilan ke 40 maksudnya iya. 40 hari. Kan itu aku yang datang ke rumah dia ke tanggal hari ke-39. Betul. Ya. Nah, itu kan pas mau pulang nih bertiga ke arah perempatan itulah. Kan kalau lurus rumah kakakku Iing. Nah, aku ke kanan, tapi di situ Iing bilang, "Lalat, tungguin gue," kata dia. "Kenapa?" "Liatin gue, lu kan enak berdua sama mama, gue sendirian, ntar gue diikutin lagi." Dia juga ketus tuh si Iing ngomongnya. "Iya, gue liatin," aku bilang gitu. Terus pas ini kita liatin sampai dia masuk rumah, udah jalan. Itu mama nanya lagi, "Dia masih ngikutin ya Neng? Badan mama berat nih," katanya gitu. Terus aku ngeliat gini ke belakang, ada tuh jauh tapi aku bilang gitu. Suruh usir kata orang gitu. Ya gimana ya, nggak bisa diusir nanti paling, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya udah mama santai aja. Pulang jalan, emang dasar nih emak-emak satu maunya lewat jalan yang gelap gitu. Udah maksudnya ada jalan yang cepet, mama maunya yang pintas gitu. Maksudnya ada jalan pintas, mama maunya lewat jalan yang lurus itu gelap. Coba Neng kita lewat sana yuk Neng, ada apa aja. Ya udah sembari jalan, sembari giliran udah dijelasin, ngelihat apa, mamanya merinding. Udah Neng takut. Ya udah selama jadi pas balik ya gitu loh itu. Udah nyampe lah kita ke rumah, seka-seka kan, takut mungkin mama takut diintilin apa segala macem. Nah tidur itu alhamdulillah aku tidur pules banget, nggak ada gangguan nggak ada teror, nggak disamperin sama dia, nggak ada sama sekali. Udah tidur nih ya kan langsung lah ya ke pagi harinya enak banget, kayak ngeplong gitu dada. Aku kayak yang di batin, kok tumben ya dia nggak ada, kemana ya kayak gitu. Oh ya udahlah, akhirnya di hari ke-40 ini aku harus masuk kerja, balik lagi dong ke Jakarta. Iya, pas aku balik lagi ke Jakarta, aku kontekan sama kakakku nih, "Ing, Neng nanti mau ke Jakarta nih," aku bilang gitu sebelum berangkatnya tuh. "Nanti kabarin ya kalau misalkan emang si ibunya almarhum ini ngadain pengajian," aku bilang gitu, "atau ngundang-ngundang orang." "Iya ntar gua kabarin," kata Iing gitu. Terus ya udahlah, izin sama mama bilang hati-hati Neng gitu. Ya udah jalan ke Jakarta, udah waktu sore nih asar, Iing ada ngechat. Tadi sih dapat kabar katanya nanti mau ada tahlilan, soalnya depan rumah udah ada yang masang besi-besi itu loh, tenda gitu. Iya. Oh ya udah bagus, aku bilang gitu. Iya. Nah terus dari situ langsung singkat ke maghrib. Maghrib dikabarin lagi sama kakakku, "Tuh tadi barusan ada orang datang ke rumah katanya, yang keluar si Cikal. Katanya itu mah nanti habis Isya datang ke suruh papa datang ke sana gitu ke pengajian." Ya udah masuk ini kabar-kabaran, sosoknya tiba-tiba datang itu cuma sebentar doang, kayak merhatiin aku itu di jam 8:30 malam, 8:30 malam. Itu aku ngelihat sosok itu juga kaget kayak, "Ih, tadi dia ada datang," aku bilang gitu, "tapi kok udah hilang lagi," gitu. Nah, aku ngabarin lah ke kakakku Iing kan, "Ing, udah tahlilan belum?" Aku bilang gitu. Iing belum ada respon. Iing respon itu kisaran 9:30. Dia bilang, "Sorry baru bales," kata dia, "tadi habis iniin anak-anak dulu, terus ngasih makan bapaknya," kata beres-beres lah pokoknya. "Itu tadi si Cikal abis dari sana," katanya. "Pulang-pulang bawa nasi kotak tuh digituin kan. Udah di ngajiin." Oh ya udah syukur deh kalau emang udah di ngajiin mah. "Rame nggak tuh?" Aku bilang gitu. "Rame sih tadi dari Pak RT ini, Pak RT itu pada dateng," katanya gitu kan. Oh ya udah syukur alhamdulillah. Itu kayak aku bisa ngehela napas. Di jam 11 malam, pas di jam 11-nya itu dia datang ke aku. Yang bikin aku panglingnya, siapa nih, aku bilang cewek nih, putih banget. Pas dia ngadep ke aku, wah almarhum tapi sosoknya cantik banget. Udah nggak ada yang ininya tuh, muka-muka gerwaknya udah nggak ada. Berarti kayak wujud aslinya. Iya, wujud aslinya, cakep banget. Dia segede aku, tingginya seaku, kecilnya seaku,
Dia putih, rambutnya panjang sepinggul. Panjang dah, cakep banget orangnya. Udah dari situ dia datang bilang terima kasih, kata dia. Terima kasih. Terus aku langsung iya sama-sama, maaf ya aku cuma bisa kirim Al-Fatihah sama kamu, aku bilang gitu. Aku kasih Al-Fatihah sekali, Fulan bin Fulan, udah dia langsung hilang. Sampai sekarang. Bahkan biasanya kalau memang sosok itu astral atau gaib, kita membicarakan sesuatu pasti ke-connect dong. Iya. Pasti ada yang menyerupai dong, iya. Korin. Tapi ini nggak ada sama sekali yang datang ke sini. Oke, ini berarti dia nggak ngerasa terpanggil ketika Kak Lala ceritain ini nih? Enggak, memang aku lihat dia pas terakhir dia pergi aja udah kayak ngilangnya itu kayak kita asap rokok. Halus gitu, kayak gitu kayak tuh. Kayak asap gitu ya, oke, kebayang. Ngilang kayak gitu, yang dari penglihatan Lala kayak gitu. Iya. Nah, udah dari situ udah nggak ada inian lagi. Dia nggak datang-datang lagi. Bahkan aku pernah kayak nyoba pas di saat libur pulang ke rumah, ngelewatin depan rumah dia lagi, udah hawanya tuh adem. Udah nggak kayak dulu. Enggak, udah nggak ada. Aku nyoba malam-malam gabut naik motor lewat situ juga adem, nggak ada apa-apa. Malah dari rumah kosong lain yang ikut. Rumah kosong yang dekat daerah situ? Enggak, rumah kosong yang lain yang namanya kita kan kepo, iya ada sosok, nggak tahu diikutin. Diikutin sampai gitu. Rumah dong? Iya, ikutin. Oke. Iya. Berarti setelah tahlilan itu, keluarga itu yang 40 hari udah nggak datang-datang lagi ke Lala ya? Udah nggak ada. Memang udah, kalau kata orang mungkin udah tenang ya. Udah tenang ya. Udah nggak nyasar-nyasar kayak gitu. Oke, nah ini kan sempat viral di daerah situ ya kayak kita bilang di tahun 2019 gitu kan, bahwasanya pengantin baru tuh biasanya baru nikah lah, pengantin baru gitu kan. Masih terus wangi-wanginya nggak sih kayak gitu? Ya ada bilang kalau orang Jawa tuh pengantin baru tuh sebelum nikah kan biasanya harus ngurung dulu, jangan kemana-mana kan, terus berapa hari gitu kan. Setelah nikah pun juga jangan kemana-mana dulu, katanya kan begitu tuh. Kalau aku di Jawa kan tuh, ya itu percaya nggak percaya gitu kan, pasti ada maksud dan tujuannya gitu kan. Tapi ternyata ini berarti di kecelakaan tunggal tuh istrinya aja nih Kak? Iya, dia doang, nggak ada, dia nggak sama suaminya. Dia memang nggak tahu dia dari mana. Katanya sih dari pasar, pasar mau nyari apa, terus mungkin gak ketemu, yang dia cari tuh mungkin belanjaannya udah habis atau gimana ya. Nah itu ngelewatin jalan yang baru dicor, yang konon katanya di situ makan tumbal, gitu. Oke, berarti dekat daerah situ juga dong jalanan yang habis dicor itu? Iya, memang itu udah sering banget. Ada yang orang kelindes truk, ada yang itu sering banget di situ. Di jalan itu pokoknya tuh ya. Sering kecelakaan. Sering. Berarti nggak sekali dua kali dong kejadian di jalanan itu dong? Iya, udah sering, dan itu pun mungkin kayak bisa dihitung nggak tiap hari ya, mungkin setahun. Habis kan? Mungkin kayak selama setahun itu aku nggak terlalu ngitungin ya, nggak mau ngitungin juga gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nggak dengar, ada yang kecelakaan, oh gitu. Nah itu mungkin karena viralnya dia pengantin baru, gitu, masih anget-angetnya gitu. Fresh iya. Gitu kan, fresh kernel gitu. Nah terus sama yang bikin ini lagi, itu memang keadaan jalannya habis dicor. Nah itu mungkin orang yang sangkut pautin kok itu ada itu. Arah situ ya. Iya. Oke. Nah berarti yang didatengin sosok itu cuma Kak Lala aja nih, nggak sempet nanya ke teman rekan Kak Lala atau mungkin si siapa ya? Yang Iing. Enggak, Iing malah enggak. Kalau sama yang tiba-tiba ada sosok atau dia ngeliat sekelebat, Iing tuh orangnya nggak mau peka, cuekin aja yang kayak gitu. Lah gitu ya. Iya. Dia memang pure datangnya ke Lala, terus-terusan ke Lala. Nah terus kenapa ini bisa datang waktu itu ke temen aku? Ya mungkin memang karena aku jujur aja, aku nggak mau sosok astral itu masuk ke badan aku nggak mau gitu. Kecuali leluhur bisa gitu ya. Nah mungkin dia nerobos badan temenku kali ini, teman aku ini yang mungkin bisa kali nih buat nyampein gitu kali ya. Soalnya teman aku lagi tuh posisinya lagi kurang enak badan, lagi sakit. Kita iseng-iseng bikin video. Gitu. Video tok-tok, lagi mau bikin video tok-tok atau? Biasanya video. Kalau udah baris depan sambil gini-gini mau tok-tok. Enggak sih. Bikin video biasa. Video biasa, tapi malah dia udah kayak tanda-tandanya si almarhumah itu ya. Iya.
Dan itu baru ngomong tuh bahwasanya tolong sampein ke keluarga tuh di hari 38. Nah ini kan tadi kalau dengar cerita dari Kak Lala, rumahnya dia lumayan gede ya. Berarti kan segi dari biaya kan mencukupi, tapi kenapa tahlilan itu nggak dijalankan ya? Maksudnya Ya itu selama 7 hari pertama itu loh. katanya si keluarga ini sama warga kurang deket. Karena kurang dekat. Mungkin kayak gitu. Soalnya emang Iing bilang nggak ada yang ngajiin kayak gitu. 7 hari. Dan itu misalkan si almarhumah nggak nyampein ke Kak Lala, mungkin nggak dilaksanin 40 harian kali ya? Mungkin. Iya kan? Dan kemungkinan juga kalau aku nggak lewat situ, itu juga lewat situ kan ada kayak koneksi. Tiba-tiba apa namanya? Yang pertama aku mau sebelum ke rumah Iing ngelihat bendera kuning banyak. Dalam hati kan nyeletuk, siapa nih yang meninggal? Kayak gitu. Terus ngomong ke adik aku. Adik aku bilang, mana gua tahu. Pas mau ke rumah kakakku, ngelihat satu gang lurus itu, oh di situ meninggal. Barulah nanya, mungkin ke connect. Sosok itu, oh siapa nih ngomongin gua nih? Mungkin gitu kali ya. Iya. Oh gue samperinnya nih. Kan? Ya, pas ngeliat, wah dia bisa lihat gua nih kayak gitu, atau bisa tahu gua nih gitu. Berarti Kak Lala nih kayak sensitif, agak sedikit sensitif atau gimana? Bukan agak. Oh. Udah males sebenarnya kalau yang kayak gitu. Capek gitu. Dari kecil tuh didatengin sosok yang macem-macem, aneh-aneh. Dari kecil? Oh berarti bisa dari kecil? Maksudnya sensitif dari kecil? Iya, apa dari... ada keturunan atau Iya. gimana? Pokoknya itulah ya. Tapi intinya tuh sensitif gitu ya? Dari kecil? Sensitifnya aneh kalau kata aku mah. Oh, sensitifnya aneh. Tapi kan itu sensitifnya yang apa namanya, nyampein amanah ya kan? Iya. Baik dong. Tapi kan dikucilkan kalau orang yang kayak gitu. Oh masa sih? Ih, kepercaya. Dibilang aneh, ngomong sendiri di sekolah nggak ada temennya. Tapi temennya nggak kelihatan. Dijauhin teman, tapi temen yang nggak kelihatan pada nyamperin. Wah, lain cerita itu. Temennya malah bukan bangsa-bangsa kita itu mah ya. Ya pokoknya dari kecil sih Kak emang kayak gitu, Lala. Oke. Agak lain gitu. Agak lain, oke. Agak lain. Nah, si Kak Lala kan sensitif nih. Kalau si Ipo, tinggi-winggi dipsi. Waduh, itu udah sepuh kayaknya. Udah sepuh. Tinggi-winggi. Udah sepuh. Oke, nah berarti keluarga itu emang tadi Kak Lala sempat bilang kalau saya mah kalau bahwasanya dia nggak berbaur dengan lingkungan warga sekitar gitu kan, dan tadi juga sempat Kak Lala niatnya baik untuk menyampaikan sesuatu ke keluarga almarhumah ini, ternyata ya orang kan biasanya ada apa ya, duduk dulu, masuk dulu dan sebagainya, ini malah ada apa? Ya. Oh ini ya. Mungkin dia kaget, lu siapa, orang mana gitu, nggak kenal, tiba-tiba datang ke rumah malam-malam. Kan nggak kenal aku sama dia. Mungkin karena datang malam kali ya, atau mungkin misalkan pagi begitu juga dia responnya gitu loh. Nggak tahu ya, aku kurang tahu. Ya pokoknya begitu. Cuman aku nggak mau ambil negatifnya, ambil positifnya aja. Cuman ada sedikit kesel mah nggak apa-apa ya guys. Iya orang niat kita baik tiba-tiba digituin digas kan. Ada apa? Aku juga bisa nyuruh orang 1 juta. Ada apa lagi, kuburnya boleh bikin pink. Maaf ya Allah. Oh, ternyata si almarhum itu kesukaan warna pink gitu kan. Jadi terjawab semua nih gitu kan. Nah, ya kan masalah sempat dicerain tuh Kak. Ini satu lagi nih. Itu dicerainya itu setelah kejadian dia meninggal atau memang sebelumnya nih? Pas nggak lama setelah meninggal. Sebelum 40 hari berarti? Dan tahu nggak, adek aku ini yang waktu itu ngikut kejadian, dia satu sekolah sama sepupunya dari si almarhum. Dan sepupunya ngomong ke adik aku, itu dia manggilnya tante ya? Apa aku nggak tahu deh. Kayak itu udah nikah lagi tahu suaminya ini gitu. Sedangkan adek aku nggak pernah tahu gitu loh, maksudnya nggak pernah kepikiran mau bahas ini, tapi dia ngomong, teh lu tahu nggak yang kata orang yang di sono meninggal itu yang kecelakaan ini? Kenapa emang? Itu kan lakinya udah nikah lagi tahu gitu. Lu kata siapa? Bener. Orang sepupunya aja ngomong ke gua, kata gua kan sekelas sama dia gitu. Bener. Berarti setelah kejadian terus meninggal, sebelum 40 hari udah dicerain, langsung nikah lagi. Iya. Kayak gitu. Bener-bener dah emang laki yang ini. Jangan kayak gitu nih yang nonton nih gitu. Kalau bener cinta tuh cinta bener gitu loh gitu kan.
Oke, ini cukup menarik juga ya Kak Lala ya. Ternyata asal usulnya dikasih tahu gitu kan. Terus kemudian juga ternyata si sosok almarhumah ini ternyata ada sesuatu yang pengen disampaikan kepada keluarganya gitu kan. Ternyata sudah sampaikan gitu kan. Ya udah, kita doakan semoga almarhumah diterimalah di sisi Allah gitu. Oke Kak, sebelum tutup nih Kak videonya, Kak Lala punya pesan nggak sih Kak untuk teman-teman semua nih gitu? Pesan? Pesan apa? Kalau mie goreng ada, apa aja kita ada di sini gitu kan. Mungkin ada apa ya, pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Kak Lala itu kan? Mungkin pelajarannya atau hikmahnya ya, buat kalian di luar sana yang memang punya kemampuan sensitif, alangkah baiknya asah. Karena itu bisa menjadi nilai plus ya. Walaupun mungkin orang sekeliling kalian itu bilang, ih lu gila ya, lu ini. Tapi kalian sadar gak, kita nih hidup di dunia tuh berdampingan sama yang gak kelihatan. Karena Tuhan itu menciptakan sosok jin, setan, iblis terlebih dahulu ketimbang manusia atau Adam gitu. Nah, jadi buat kalian yang kayak ngerasa dikucilin, dibilang gak jelas atau apa, biarin aja, jangan insecure ya. Jadi anggap aja itu salah satu kita tuh punya kelebihan yang dari Maha Kuasa. Jadi kita asah, kita gunain dengan baik ya. Jangan sampai menyimpang. Oh iya. Jangan, karena di sini tuh 1001 orang yang kepengen mempelajari Kak. Banyak loh di luar sana kan mau sampai diijazahin apa segala macem, ya kan. Kobil tuh segala macem kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka, gua kemarin habis berguru nih di sini. Nih, baca ini kebal. Kayak gitu. Harusnya kalau memang kalian punya, kalian bisa sebisa mungkin ya udah terapin aja ke diri sendiri gitu ya. Dan kalian gunain kalau memang ada ancaman atau memang untuk ngebela keluarga, orang-orang yang disayang, jangan buat pamer. Karena kalau dipakai buat pamer belum tentu itu. Kalau dibilang kun fayakun belum tentu kejadian gitu. Tahu-taunya nih kebal nih, cet ya. Putus. Lain cerita ya. Gak meledak, taunya nggak tajam pisaunya gitu. Iya, jadi intinya kita tuh pakainya ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk gitu. Jadi sebisa mungkin jangan tong kosong nyaring bunyinya. Kebanyakan orang yang merasa nyerocos mulu, tapi kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Menyala abangku, menyala abangku gitu. Karena mau sebanyak apapun kita mempelajari ilmu di mata Tuhan itu seujung kuku nggak ada apa-apanya, kayak gitu. Oke, berarti intinya ketika teman-teman mempunyai suatu kelebihan, manfaatkan kelebihan itu dalam hal kebaikan gitu ya, bukan untuk menyimpang gitu. Kan ada juga nih ya apa namanya, mungkin mereka sensitif, terus ada yang menggiring opini, lo mau kaya gak sini lewat gue nih, gue tahu nih, kan bisa juga ya kan, itu kan berarti salah dong gitu kan. Pokoknya ya kita emang hidup berdampingan gitu kan, saling menghargai aja gitu kan ya. Urusan mereka, urusan kita gitu kan. Oke Kak Lala, sekali lagi terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, dan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Lala ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan, ataupun yang mau nikah gitu kan, ataupun yang baru nikah gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Lala, makasih banyak. Salam untuk Tinky Winky. Bungkus.